Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia dengan NPM 202207691. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Baik, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang model-model pengambilan keputusan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikmah Rupika dengan NPM 202207708. Perkenalkan, nama saya Ahmad Talibin dengan NPM 202207674. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubiansyah dengan NPM 202207704. Nama saya Rahmawati dengan NPM 202207717. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NPM 202207709. Perkenalkan, nama saya Nadia Diniati dengan NPM 20220777707. Hai, perkenalkan, nama saya Nur Inza Andini dengan NPM 202207712. Perkenalkan, nama saya Pardianur dengan NPM 202207681. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrul Ilmi dengan NPM 202207672. Nah, setelah perkenalan dari kelompok 1 tadi, mari kita lanjut ke pembahasan. Let's go! Kita pasti pernah membuat keputusan, memilih makanan apa yang ingin kita makan, pakaian apa yang akan kita pilih, dan rute apa yang harus kita tempuh ke suatu tujuan. Seringkali keputusan ini dibuat secara tidak sadar, namun selalu merupakan hasil dari pilihan kita. Kehidupan sehari-hari kita sebenarnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan. Keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah mengevaluasi berbagai alternatif. Terkadang, terdapat situasi problematis yang sederhana, yang tidak menuntut terlalu banyak alternatif dan informasi yang perlu diperhitungkan. Akan tetapi, ada juga situasi problematis yang dihadapi rumit, di mana berbagai alternatif perlu dikaji berdasarkan aneka ragam data dan informasi. Seringkali kita perlu mengambil keputusan serius karena keterbatasan waktu dan kurangnya konteks atau informasi. Lalu kita mengambil keputusan yang salah. Namun, ada alat yang dapat membantu dalam mengambil keputusan menjadi lebih baik, secara terstruktur dan dengan sumber daya yang terbatas. Alat ini adalah model pengambil keputusan. Model pengambilan keputusan adalah pendekatan atau kerangka terstruktur yang membantu individu atau tim membuat keputusan yang tepat dan rasional. Setiap model pengambilan keputusan menggunakan metode berbeda untuk membantu dan menganalisis dan mengatasi tantangan tertentu. Karena model pengambilan keputusan menggunakan pendekatan yang berbeda, menggunakan model tertentu memungkinkan untuk menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih tindakan yang terbaik. Model pengambilan keputusan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menemukan solusi. Mereka dapat digunakan baik oleh individu atau tim. Ketika diterapkan oleh sebuah tim, mereka mendorong kolaborasi karena setiap orang terlibat dalam proses tersebut. Model pengambilan keputusan dapat membantu menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Model memberikan langkah-langkah berguna untuk menciptakan solusi dan menjelaskan proses dengan jelas. Pentingnya penggunaan model
situasi sederhana maupun kompleks. Pengambilan keputusan yang efektif dapat berdampak signifikan terhadap hasil. Model pengambilan keputusan membantu individu dan organisasi menghindari kendala seperti bias dan rasionalitas terbatas yang dapat menghambat kualitas keputusan. Dengan menggabungkan pendekatan pengambilan keputusan terstruktur, dapat meningkatkan kemampuan untuk mempertimbangkan pro dan kontra, mempertimbangkan alternatif, dan mengambil pilihan yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai. Pendekatan sistematis ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga menanamkan kepercayaan diri untuk mengambil keputusan. Jadi, mengapa model pengambilan keputusan penting? Pertama, dapat membantu para pemimpin dan tim bekerja dengan lancar dan kolaboratif untuk menemukan solusi. Model pengambilan keputusan memberikan algoritma tindakan yang jelas dan memungkinkan tim menghindari kebingungan. Yang kedua, membuat orang lebih terorganisir jika memiliki langkah-langkah yang harus diikuti. Akan lebih mudah untuk menemukan solusinya. Ini memberi kepercayaan diri dan motivasi. Ketiga, mengurangi risiko kesalahan. Tentu saja model pengambilan keputusan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko kesalahan. Namun, model pengambilan keputusan tersebut dapat mencegah dan mengambil tindakan yang salah. Manfaat menggunakan model pengambilan keputusan. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. Penggunaan model pengambilan keputusan akan meningkatkan kualitas keputusan dengan menawarkan kerangka tes struktur untuk mengevaluasi alternatif, mengumpulkan informasi yang relevan, dan secara sistem mempertimbangkan pro dan kontra. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Model pengambilan keputusan meningkatkan efisiensi dengan memberikan peta jalan yang jelas untuk diikuti oleh pengambilan keputusan. Model ini menguraikan serangkaian langkah yang perlu diambil, menyederhanakan proses pengambilan keputusan, dan mengurangi ambiguitas. Yang ketiga, mengurangi risiko. Penggunaan model pengambilan keputusan membantu mengurangi risiko dengan mendorong penilaian komprehensif terhadap potensi hasil dan konsekuensi. Dengan mempertimbangkan risiko dibandingkan imbalan, pengambilan keputusan dapat membuat pilihan berdasarkan informasi yang selaras dengan toleransi risiko dan tujuan jangka panjang mereka, hingga mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang terburu-buru atau keliru. Yang pertama, model pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional adalah tentang penerapan langkah-langkah logis untuk mencapai hasil terbaik. Ini terdiri dari penganalisis berbagai alternatif melalui fakta-fakta yang dapat dipercaya, mengecualikan emosi apapun, dan berfokus pada objektivitas. Pendekatan ini logis dan menertibkan, sehingga memastikan konsistensi dan disiplin. Proses pengambilan keputusan rasional mengikuti pendekatan terstruktur dan sistematis. Model ini mengasumsikan bahwa mengambil keputusan mampu mengevaluasi seluruh alternatif secara objektif dan memilih solusi yang tepat yang paling optimal. Ini membantu meminimalkan bias dan membuat pilihan berdasarkan fakta dan data. Keuntungan dari pengambilan keputusan rasional ini diantaranya mengurangi memungkinkan kesalahan dan subjektivitas, dan menggunakan fakta dan informasi yang akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Namun kekurangan dari model pengambilan keputusan ini adalah memakan waktu dan memerlukan pertimbangan yang cermat dan tidak membiarkan memanfaatkan peluang yang seringkali membutuhkan tindakan segera. 2. Model pengambilan intuitif. Proses pengambilan keputusan intuitif bergantung pada firasat dan naluri. Ini melibatkan pengambilan keputusan cepat berdasarkan pengalaman dan keahlian lalu tanpa melalui analisis terperinci. Model ini sangat berguna untuk menghadapi keterbatasan waktu atau menghadapi situasi kompleks di mana analisis logis mungkin tidak dapat dilakukan.
Model keputusan intuitif melibatkan perasaan, emosi, dan naluri untuk menemukan solusi terbaik. Ini tidak terlalu kaku dan terstruktur. Intuisi yaitu cara berpikir yang tidak disadari dapat memberikan kita jawaban yang baik tanpa menjelaskan mengapa jawaban tersebut bagus. Itu diungkapkan dalam bentuk sensasi yang memberi tahu kita bahwa suatu itu benar, bukan memberikan bukti apapun. Pada dasarnya, intuisi terbentuk dari pengalaman kita sebelumnya yang terakumulasi dalam pikiran bawah sadar kita. Inilah sebabnya mengapa pengambilan keputusan yang intuitif adalah proses cepat dan otomatis. Solusinya langsung muncul di benak Anda. Di antara kelebihan dari model pengambilan keputusan intuitif, ini melibatkan akses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang pendidikan dan profesional mereka, sehingga model ini mencakup kecepatan dan efisiensinya yang dapat bermanfaat dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat. Namun kekurangannya mencakup potensi bias dan kesalahan karena ketergantungan pada penilaian pribadi tanpa evaluasi alternatif yang objektif, sehingga terkadang keputusan yang berhasil di masa lalu tidak sesuai dengan situasi saat ini. Tiga, model pengambilan keputusan mengutamakan pengakuan. Model ini didasarkan pada pengenalan pola, mengingat pengalaman serupa yang terjadi di masa lalu dalam situasi tekanan tinggi. Kita menggunakan pola tersebut sebagai contoh dan membiarkannya mempengaruhi keputusan kita. Ini mengharuskan untuk memiliki banyak pengalaman dan tujuan dan hambatan agar dapat menciptakan solusi yang sesuai. Proses pengambilan keputusan perilaku berfokus pada perilaku yang interaksi individu dalam suatu kelompok. Ini mempertimbangkannya dinamika sosial, komunikasi, dan pengaruh di antara anggota kelompok. Model ini menyadari bahwa keputusan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemikiran kelompok, tekanan teman sebaya, dan pertimbangan emosional. Kelebihan pengguna model ini mencakup kemampuannya menangkap kompleksitas, dinamika, dan interaksi kelompok, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih realistis. Namun, dampak negatif mencakup potensi konformitas dan risiko pengambilan pilihan yang kurang optimal karena tekanan sosial dari dinamika kelompok yang bias. Model pengambilan keputusan yang kreatif. Pengambilan keputusan yang kreatif adalah tentang menemukan cara unik untuk memecahkan masalah. Dengan menerapkan model ini, mencari perspektif berbeda untuk menemukan sesuatu yang baru. Model pengambilan keputusan yang kreatif merangsang rasa ingin tahu, mendorong untuk menghasilkan ide. Dengan cara ini, hal ini mendorong kemajuan dan inovasi, mengubah perspektif dari melihat masalah sebagai kesulitan menjadi melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Jadi, kelebihan menggunakan model keputusan ini ialah mendorong kemajuan, memungkinkan kita dalam menjelajahi wawasan yang baru, dan ini menciptakan lingkungan yang positif. Karena mengasumsikan bahwa setiap ide layak untuk mempertimbangkan. Namun, kekurangan dari model pengambilan keputusan ini adalah kreativitas sangat bergantung pada mood kita. Perubahan suasana hati dapat perubahan suasana hati dapat berdampak negatif. Sekian. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa model pengambilan keputusan adalah alat atau kerangka kerja yang membantu individu atau organisasi dalam memilih di antara beberapa pilihan yang mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Kesimpulan yang dapat diambil dari model tersebut ialah bahwa mereka yang membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan rasionalitas, dan juga memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Namun tidak ada model yang sempurna dan keputusan akhir tersebut tetap bergantung pada konteks, informasi yang tersedia, juga preferensi individu ataupun organisasi. Sekian, terima kasih.
Mulai. Baca. Bandiram. Bisa. Sebenarnya pengaruhnya Bu, ada ibu-ibu guys. Masih ternyata ini, ternyata kertas.